action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya. Oke, kembali lagi bersama kita dari Grup H yang akan membahas tentang politik negara dan juga masyarakat madani. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang kasus yang kita rangkum dalam sesi tanya jawab. Sebelum itu, kenalan dulu sama tim dari kita. Yang pertama itu ada aku, Uut Fajar Anggrani dengan NIM akhir 035. Rekan saya. Dan aku, Zedin Anes Kurnia dan NIM akhir 47. Aku Chelsea Hamida dengan NIM akhir 21. Aku Umi Azizatul Syifa dengan NIM akhir 49. Oke, jadi kalian bisa langsung simak video berikut ini ya. Jadi kita akan membahas kasus tentang politik negara dan masyarakat madani dalam Islam. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu politik dan masyarakat madani? Oke, jadi aku jelasin ya. Di sini tuh politik tuh suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat dan masyarakat ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpinnya. Nah, dan negara diartikan sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sedangkan masyarakat madani ialah sebutan untuk masyarakat yang secara gambaran umum dapat dijelaskan sebagai masyarakat yang beradab. Oke, langsung saja ke kasusnya. Oke, jadi untuk contoh kasus dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang pertama itu ada korupsi, dilansir dari situs ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Contoh perilaku korupsi yaitu ada 4. Yang pertama, tindakan suap menyuap antara pihak swasta dengan pegawai pemerintah, penggelapan dana jabatan, pegawai pemerintah memeras masyarakat untuk membayar sejumlah dana tertentu dalam pengurusan dokumen yang sebenarnya itu gratis. Lalu ada gratifikasi dengan memberi barang mewah kepada pejabat agar mendapat sebuah proyek. Oke, selanjutnya itu ada contoh dari kolusi. Dikutip dari situs Pemprov Jambi, berikut beberapa contoh dari kolusi. Yang pertama itu ada menyuap tenaga pendidik agar murid diberi nilai yang tinggi. Kedua, perusahaan menyuap pejabat untuk melancarkan proses pengadaan atau perizinan usaha. Yang ketiga, menyuap hakim atau jaksa agar hukumnya dapat diperingan. Yang keempat, menyuap petugas agar bisa memperoleh SIM atau surat izin mengemudi tanpa harus ujian. Nah, untuk contoh dari nepotisme sendiri itu ada mengutamakan memilih anggota keluarga sendiri dalam proses rekrutmen pegawai. Yang kedua, manajer menaikkan bawahannya karena memiliki hubungan darah. Yang ketiga, rektor kampus mengangkat saudaranya sebagai kepala prodi atau program studi. Dan yang keempat yaitu ada pemimpin memberi proyek kepada mereka yang masih memiliki hubungan keluarga. Oke, jadi sekian contoh dari kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Oke, dari kasus yang kamu ketahui tentang KKN itu, apa sih pendapat kamu tentang kasus KKN tersebut? Oke, kalau pendapat aku ya tentang kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme itu sangat merugikan dan juga sangat mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Karena itu tuh dapat menggerogoti sumber daya, meningkatkan ketidakadilan sosial, dan melemahkan institusi publik. Praktik-praktik ini juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi dan juga pertumbuhan ekonomi, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, terus jika kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ini nggak segera ditangani, efek jangka panjangnya itu dapat menghambat kemajuan dan juga stabilitas negara. Jadi KKN ini tuh menurut aku sendiri sangat merugikan, baik bagi masyarakat dan juga bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih juga atas jawabannya. Menurut kamu, masyarakat madani itu berpengaruh nggak sih dalam kegiatan politik? Kalau menurut saya pribadi ya, masyarakat madani itu berpengaruh besar dalam kegiatan politik, karena masyarakat madani sendiri itu dapat menjadi tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Dengan adanya organisasi masyarakat madani juga, individu itu dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka yang pada gilirannya bisa memengaruhi kebijakan dan kepentingan politik. Keterlibatan masyarakat madani juga itu dapat membantu mengedukasi publik tentang hak-hak mereka
dan bisa meningkatkan kesadaran politik sendiri. Oke, selanjutnya faktor apa saja sih yang melatar belakangi KKN? Mungkin yang pertama itu rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum ya di masyarakat itu sendiri. Jadi membuat KKN ini tuh sulit dikenal atau sulit dilawan. Kemudian yang kedua itu bisa birokrasi yang lemah dan tidak transparan yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Terus apalagi ya? Ini kurangnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar yang membuat praktik KKN ini tidak mendapatkan konsekuensi yang serius. Itu aja sih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Menurut kamu, upaya apa aja yang dilakukan untuk persoalan korupsi ini di era Joko Widodo? Mungkin yang pertama dengan pemberdayaan civil society, yaitu memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan. Terus yang kedua dengan mengadakan pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan, agar generasi mendatang itu lebih aware terhadap masalah ini gitu. Terus yang ketiga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya KKN ini, agar masyarakat itu lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka, sehingga masyarakat cenderung lebih aktif dalam pengawasan ini. Terus yang keempat dengan memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK. Terus yang kelima dengan kolaborasi antar lembaga, yaitu membangun sinergi antara pemerintahan, terus lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil dalam menangani KKN. Das itu paling. Oke, selanjutnya upaya apa sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat madani untuk mencegah KKN dapat terjadi? Mungkin yang pertama dengan pengawasan dan pelaporan, yaitu masyarakat madani dapat mengawasi praktik-praktik KKN dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Terus yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran publik, yaitu masyarakat madani dapat berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Terus yang ketiga kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, yaitu masyarakat madani dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK dan Komisi Yudisial. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari video kita kali ini yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN saat ini menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan keadilan sosial. Praktik-praktik ini merusak integritas lembaga publik, menciptakan ketidakadilan dalam akses sumber daya, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi KKN ini, diperlukan upaya kolaboratif dalam berbagai pihak, termasuk penegak hukum yang tegas, transparansi, dan pendidikan masyarakat untuk dampak negatif dari praktik-praktik tersebut. Oke, cukup sekian pembahasan pada politik negara dan juga masyarakat madani. Terima kasih sudah menonton. Semoga contoh dari kasus ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita ke depannya. Terima kasih banyak. Sambo, sarange jumbo. Dadah. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러